sebenarnya kita sekat. Nah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini, tanggal 14 Maret 2022, kita bertemu kembali di mata kuliah Bapak, yaitu Enterprise Resource Management, atau yang lebih familiar, Enterprise Resource Planning. Baiklah, di pertemuan yang ketiga ini, kita langsung lanjutkan materi, yaitu tentang Enterprise Resource Planning. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, inayah dan hidayahnya lah kita masih dikasih umur panjang, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Amin. Ya, harapan Bapak ke depannya Anda tetap rajin kuliah, karena Anda udah semester 4, itu tinggal selangkah lagi Anda wisuda. Oke ya, kita lanjut ke materi kita pada malam hari ini. Kelihatan di layar materinya? Terlihat, Pak. Materinya di layar. Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Absennya jangan lupa di grup WA, Anda silakan absen. Sekarang pertemuan ketiga, Enterprise Resource Planning. Pengertiannya, ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Anda perhatikan, jadi ERP ini sistem informasi perusahaan, ya kan? Dia dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber-sumber yang ada di perusahaan tersebut. Bawahnya, sistem ERP didasarkan pada database. Pada umumnya ada rancangan perangkat lunak modular. Nah, berarti di sini ERP ini otomatis menggunakan software atau perangkat lunak modular. Modular artinya tiap-tiap modul dari bagian-bagian dalam bisnis itu akan saling berintegrasi. Namanya perangkat lunak modular.
Pengertian yang kedua, ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi, ya kan, mengintegrasikan nih. Jadi pertama dia mengkoordinasikan, sekarang mengintegrasikan suatu perusahaan ke dalam satu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari departemen penjualan, HRD, dan produksi keuangan. Ingat, departemen penjualan itu bagian marketing and sales. Kalau HRD itu dari human resource, ya, dia itu development. Jadi kalau Anda melamar tuh ke HRD, pasti ke HRD kaitannya, karena itu kebijakan untuk menentukan sumber daya manusia. Oke. Dan produksi keuangan, ini accounting finance, ya, accounting finansial kemarin. Ingat kemarin dari fungsi-fungsi bisnis, ya, ada beberapa area-area bagiannya, ada 4. Yang pertama marketing atau sales, yang kedua itu SCM, supply chain management, ya, supply chain management. Yang ketiga HR, human resource. Yang keempat accounting and financial. Ada 4 itu, ya. Intinya itu. Jadi Anda belajar mata kuliah ini 4 itu harus hafal 4 itu. Jadi dalam perusahaan itu ada yang jualan, namanya marketing atau sales. Ada yang buat dan ada yang memproduksi serta mendistribusikan, namanya SCM, supply chain management. Ada lagi yang mencatat transaksi, mengatur keuangan, itu namanya accounting dan finansial. Yang keempat, perusahaan pasti ada yang ngatur lah sumber daya manusianya. Ini pantasnya digaji berapa, kebutuhan tenaga kerja layaknya berapa, yaitu HR, human resource. Oke, Bapak lanjut. Pengertian ketiga, syarat terpenting dari sistem ERP, satu, integrasi. Selanjutnya, integrasi yang dimaksud adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database, sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. Jadi kalau integrasi itu dia menggabungkan, ya kan, antara beberapa departemen atau beberapa area, ya kan, sehingga antara departemen itu bisa saling menginformasikan dan saling bisa berkomunikasi. Tuh. Oke. Jadi bisa komunikasi, bisa kirim-kiriman data, bisa mengambil data, ya. Jadi saling terintegrasi. Kalau bahasa kerennya take and give, membeli dan menerima. Oke. Pengertian keempat, database yang ada dapat mengizinkan setiap departemen dalam perusahaan untuk menyimpan dan mengambil informasi secara real time. Real time itu artinya waktu yang berjalan. Saat ini jam berapa? Misalnya ini pukul 19:16 misalnya, ini real time. Nah, pukul 19:16 harga dolar berapa nih sekarang, kan ketahuan. Nah, jadi itu. Pengertian kelima, rancangan perangkat lunak modular. Bawahnya berarti bahwa sebuah bisnis dapat memilih modul-modul yang diperlukan, dikombinasikan dan disesuaikan dari vendor yang berbeda, dan dapat menambahkan modul baru untuk meningkatkan unjuk kerja bisnis. Jadi modul itu istilahnya suatu rancangan, ya. Kalau Anda membuat sebuah ringkasan, dibuat seperti modul. Modul itu sebuah rancangan yang fungsinya untuk petunjuk dari sebuah pekerjaan. Oke, tujuan dan peranannya dalam organisasi. Tujuan sistem enterprise resource planning adalah mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. Lihat, fungsi dalam perusahaan, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Nah, ini. Jadi otomasi dan integrasinya dari proses bisnis yang banyak bisa terotomatisasi dan terintegrasi. Oke. Selanjutnya, Anda perhatikan, membagi database yang umum dan praktik bisnis melalui enterprise, ya. Membagi database yang umum dan praktik bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real time.
menghasilkan informasi yang real time. Yang keempat, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Ya, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Oke. Sekarang konsep dasar ERP. Anda perhatikan di sini. Paling kiri ada namanya customer. Customer itu orang yang beli. Anda mau beli motor, pasti Anda berhubungan dengan sales dan distribusi. Dengan sales itu pelayanannya pasti ada pelayanan menggunakan aplikasi kan. Nah, aplikasi itu ada dua, aplikasi software atau hardware. Misalnya Anda dikasih belangko pengisian data itu termasuk aplikasi. Oh, diisi dulu aplikasinya. Aplikasinya diisi kan gitu. Nah, karena sekarang udah serba digital, pasti aplikasinya menggunakan software. Nah, dari kita yang mau beli motor ketemu sales langsung ketemu namanya central database. Ini yang gambarnya kayak tabung. Anda perhatikan nih. Ini gambarnya kayak tabung. Oke. Nah, dari sini, dari central database ini bisa ke corporate reporting yang di atas, ke bawah human resource management, ya kan? Ke samping final aplikasi, manufacturing aplikasi, dan inventory management. Terakhir lagi ke supplier, yaitu bahan baku. Sampai sini ada pertanyaan? Mas Amatulin mau nanya? Belum, Pak. Belum. Mbak M. Soleh? Mana M. Soleh ini? Belum Pak, hadir Pak, ya hadir Pak. Ya, tumben. Harus ini malam ini yang berangkat kok malah banyak yang laki-laki ya? Nih, udah absen belum di grup WA? Oh, belum Pak. Ya udah silakan absen. Oh ya baik Pak. Oh mohon maaf Pak, minggu kemarin saya sakit Pak, jadi saya nggak masuk. Oh ya udah, nanti buat izin ya. Udah Siap, masuk Pak. grup kan? Namanya ERP SI Karyawan. Baik Pak. Coba absen dulu di grup. Nah ini yang putri-putri pada nggak masuk kemana ini? Nggak ada kabar Pak? Oh nggak ada kabar. Oke, Mas Ulin dengan Mas Soleh silakan absen. Halo Mas Fikri ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjut. Sambil absen ya. Oke, Anda lihat gambarnya seperti ini. Nah, jadi dari central database ini sebagai sentralnya ya, dia bisa menginformasikan kemana-mana. Oke, kita lanjut. Sekarang evolusi sistem ERP. Evolusi itu berarti dari awal adanya ERP sampai sekarang. Berarti kalau Anda melihat evolusi manusia, itu kalau Theodor Darwin katanya manusia berasal dari kera, itu kan bohong itu. Tidak ada itu. Jadi ini evolusi sistem ERP. Lihat. Kolom pertama yang paling bawah, ini ada fungsi area fungsional ya. Nih. Di sini ada supplier, manajemen, inventory management, production, engineering, finance, human resource management, HRM, delivery, sales dan marketing, terakhir customer support. Oke. Naik ke atas, kolom pertama sebelah kiri, kolom pertama ya. Tahun 60-an itu dulu namanya Material Recruitment Planning. Oh, MRP namanya dulu. Nah, MRP itu hanya meliputi inventory management dan produksi aja di sini. Material Recruitment Planning. Di tahun 70-an udah berubah nama Closed Loop MRP. Nah, itu meliputi inventory management, produksi dan engineering. Lihat kotaknya itu. Diluruskan ke bawah. Nih. Tahun 80-an namanya Manufacturing Resource Planning, MRP. Nah, ya. Berarti kalau MRP itu, MRP 2 ya, itu Manufacturing Resource Planning. Ya, oke. Terus di tahun 90-an, udah berubah nama, Enterprise Resource Planning. Tahun 90-an udah ada. Jadi kalau ERP ini adanya sejak kapan? Tahun 90-an. Tapi sejarahnya dia dari tahun 60-an udah ada. Tahun 2000-an sampai sekarang itu namanya Extended
ERP, yaitu ERP 2. Ini yang sekarang kita alami ini. Dia lengkap nih. ERP 2 itu mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua fungsional nih. Dari supplier, inventory, produksi, engineering, finansial, human resource, delivery, sales dan marketing, sampai customer support. Ini warnanya biru nih. Nah, jadi tahun 2000-an sampai sekarang, oh berarti 22 tahun ya, masih extended ERP 2. Oke, kalau Anda pernah dengar kata-kata sekarang di era industri 4, industri 4 atau industri 3 sekarang, apa industri 2? Industri 4 ya. Nah, itu sebenarnya dia berkiblat dari ERP sebenarnya, sejarah-sejarahnya. Oke, kita lanjut. Ini tahapan evolusi ERP tadi. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, extended ERP, ERP 2 nih. Oke, sekarang integrasi ERP dalam organisasi. Itu ada 2, ERP before ERP, sebelum disparate, dan after ERP, itu setelah integrate. Nah, kalau sebelum itu gambarnya seperti terpisah dia, human resource, finance, dan operasi terpisah. Tapi begitu udah terintegrasi, dia saling bersinggungan ini. Ini kalau dalam bahasa matematika irisan. Anda dulu belajar matematika diskrit, mumpul belajarnya ini irisan nih. Oke. Oke, yang baru hadir silakan absen. Ini yang hadir Mas Farul Rohim ya. Nah, halo Mas Farul Rohim. Mas Fikri Ahmad apa Farul Rohim yang baru hadir nih? Halo ya Pak. Ya, oke, kita lanjut ya. Silakan Anda absen. Bapak cek nih absennya nih. Oke, karena oke, ini yang absen Mas Ahmad Nulin, Muhammad Soleh, Farul Rohim. Ini satu lagi yang belum absen ini. Mas Fikri belum absen kayaknya. Mas Fikri silakan absen dulu Mas Fikri. Oke. Oke, kita lanjut. Mas Fikri udah absen belum? Belum Pak. Ya udah, silakan absen dulu Mas Fikri. Oke, kita lanjut ya. Kalau setelah terintegrasi ini, gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada authorized data source. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Modul ERP, itu modul-modulnya ada manufacturing, supply chain management, finansial, project, human resource, customer relation management, data warehouse, access control, dan customization. Oke, bagi yang belum pernah mengikuti materi yang kemarin, silakan download materi Bapak di e-learning ya, di e-learning. Itu pertemuan pertama, pertemuan kedua. Oke, kita lanjut. Sekarang implementasi ERP. Implementasi sistem ERP tergantung pada ukuran bisnis, ruang lingkup dari perubahan, dan peran serta pelanggan. Nah, jadi implementasinya tergantung ukuran bisnisnya seperti apa, ruang lingkupnya sejauh mana, dari perubahan dan peran serta pelanggan. Yang kedua, perusahaan membutuhkan jasa konsultasi, kustomisasi ya, dan jasa pendukung. Yang ketiga, migrasi data adalah satu aktivitas penting dalam menentukan kesuksesan dari implementasi ERP. Ingat, implementasi ERP itu migrasi data antar fungsi-fungsi bisnis itu saling berkaitan, itu sangat penting ya untuk menentukan suksesnya dari implementasi ERP ini sendiri. Ini contoh aplikasi SAP untuk ini ya, untuk ERP ini salah satu contohnya nih.
Di sini ada sales, macam-macam sales dengan divisi nih. Nih. Ya. Ini melihat ini kayaknya penjualan mobil nih. Ini ada Torabika. Nah, ini macam-macam nih. Penjualan. Nih. Oke, sekarang kita masuk materi supply chain management. Ingat, supply chain management itu apa? Dalam perusahaan dia yang memproduksi, yang melakukan distribusi, ya. Misalkan kalau di perusahaan pabrik motor, dia lah memproduksi motor. Itu supply chain management. Dia belanja bahan-bahannya, dia membuat dan mendistribusikannya. Ini bagian SCM. Oke, ini Anda lihat nih, evolusi tantangan yang dihadapi perusahaan manufaktur. Tahun 70-an itu mobilnya seperti itu dulu. Nah, akhirnya berubah. Lihat gambarnya tuh ada globalisasi, terus tuntutan konsumen. Konsumen kan pasti pengen yang lebih enak lah, lebih canggih ya. Sekarang mobil rata-rata matic ya, jarang mobil manual ya, kecuali mobil angkot ya. Kalau mobil angkot pasti manual. Nah, atau mobil yang angkut barang. Tapi kalau mobil pribadi rata-rata dia matic. Nah, mobil matic kan cuma tinggal menentukan maju mundur, habis itu ngegas sama rem aja, nggak mikirin oper gigi, nggak mikirin nekan kopling. Nah, saat ini sehebat-hebatnya mobil, kayak yang lagi viral sama para afiliator tuh kayak Indra Ken dan lain-lain tuh, yang nggak tahu itu mobil benar atau bukan, itu contohnya Lamborghini. Sehebat-hebatnya mobil di era sekarang, tapi masih pakai roda kan, bannya bundar ya, bulat tuh, masih pakai roda. Kedepannya mungkin mobil itu udah nggak pakai roda lagi, dia pakai baling-baling kayak drone. Nah, jadi Anda nanti membayangkan kedepannya nanti orang jalan itu udah sepi karena orang kemana-mana lewat atas. Nah, itu lagi dikembangkan, tapi harganya mesti mahal kan. Itu namanya evolusi tantangan yang dari perusahaan manufaktur. Manufaktur itu perusahaan untuk membuat produksi kendaraan, alat-alat yang lain. Oke. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan SC, supply chain? Anda lihat nih gambar. Anda perhatikan raw material, ini bukan tiang listrik atau tiang provider ya. Ini anggap ini sumber bahan material. Nah, material ini macam-macam, entah itu besi, entah itu logam, entah itu bahannya dari karet, bahannya dari plastik, macam-macam lah. Nah, dia diolah di pabrik. Nah, pabrik itulah yang mengolah untuk menjadi dia sebagai supplier. Nah, perusahaan manufacturing tadi, misalnya kita buat motor lah ya. Kalau nggak buat HP lah, buat HP ini perusahaan ini. Dia perlu bahan-bahannya. Apa bahan-bahannya? Satu, plastik, kalau memang plastik. Kedua, aluminium. Ketiga, bahan-bahan tembaga untuk kabel-kabelnya. Nah, setelah beli bahan-bahan itulah dibuat di sini HP. Setelah HP dibuat, didistribusi gambar mobil ini nih, dikirim kemana? Ke customer. Customer gambarnya rumah, artinya customer dalam kelompok-kelompok, misalnya customer negara A, B, C, D, atau provinsi A, B, atau kantor A, kantor B. Nah, customer ini kelompok customer yang besar-besar nih, lihat nih. Setelah itu endingnya ke customer user seperti kita. Jadi kita kalau beli HP itu kan kita perhatiin HP kita ada bahannya dari kaca, ada yang dari plastik, ya kan? Ada yang dari tembaga untuk kabel-kabel di dalam, ada yang dari karet. Kita terpikir, oh bahan-bahan ini pasti pabrik dulu juga beli gitu. Nah, itu oke. Kita lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan SC? Anda lihat nih ya. Nih. Sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Konsumen akhir itu ya kita, pemakai. Anda beli motor, beli HP, dan sebagainya. Itu dinamakan konsumen akhir. Oke. Selanjutnya, rangkaian atau jaringan ini terbentang dari penambang bahan mentah, ya kan ditambang tuh di bagian hulu, sampai retail toko pada bagian hilir.
Jadi bahan plastik, bahan tembaga itu kan awalnya dari tambang dulu. Nah, terus ke pabrik yang buat, dan dibuat langsung ke produksi langsung proses pengiriman, baru sampai ke toko, bahkan sampai ke kita. Oke, dalam sebuah supply chain, ya, SC itu supply chain, terdapat 3 aliran: material, informasi, uang atau dana. Nah, lanjutnya ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain management. Supply chain yaitu aliran barang dari hulu ke hilir. Contoh, bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah diproduksi, selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Yang kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Yang ketiga, aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Ini Anda lihat. Nih seperti ini nih. Lihat, kalau dari kiri ke kanan panah itu dari bahan-bahan material ke pabrik sampai ke pemakai. Kalau dari kanan ke kiri itu dari pemakai ke pabrik sampai ke bahan material. Nih, oke. Lihat, persaingan yang terjadi sekarang bukanlah persaingan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Tapi tepatnya dikatakan supply chain yang satu dengan supply chain yang lain. Artinya persaingan perusahaan ini sekarang dari persaingan menyuplai barang. Contoh, ada produk HP Huawei, harganya 1 juta. Tingkat teknologinya begini-begini. Tertarik nih kita nih. Dari peminat, itu ada 1 juta peminat. Nah, tapi barang yang udah sampai ke Indonesia, itu baru 100.000. Ingat, dari 1 juta peminat, baru 100.000. Karena barang yang terkirim baru 100.000. Anda perhatikan. Oke. Berarti masih ada 900.000 orang yang minat tapi barangnya belum ada. Xiaomi, HP merek Xiaomi membaca nih peluang ini. Dia langsung katakan, saya punya juga nih HP yang kayak seperti itu. Harganya malah 900.000. Yang 900 orang tadi kan 900 orang tadi kan berbondong-bondong nih. 900.000 orang tadi. Ngambil produknya Xiaomi. Nah, ternyata supply chain dari perusahaan Xiaomi ini lebih bagus dari perusahaan Huawei. Dia sekali kirimkan 500.000 barang, habis. Nah, sedangkan Huawei pengiriman berikutnya penjualannya berkurang. Karena apa, yang tadinya minat, barang nggak jadi datang, dia beli yang satunya. Nah, ini masalah untuk pendistribusian barang. Oke ya, kita lanjut. Ini supply chain management secara konsep seperti ini. Ya kan, supply chain management dia dari manajemen, analisis, logistik, produk, plan, procurement, distribution, dan profit. Ini gambarnya seperti ini. Oke, apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi supply chain management adalah 1, kegiatan merancang produk baru, product development. Yang kedua, kegiatan mendapatkan bahan baku, procurement. Yang ketiga, kegiatan merencanakan produksi dan persediaan, planning and control. Yang keempat, kegiatan melakukan produksi, ya, lihat production. Yang kelima, kegiatan melakukan pengiriman. Itu ada 5. Oke, area cakupan supply chain management. Ini ada bagiannya: pengembangan produk, pengadaan, perencanaan dan pengendalian, produksi dan distribusi. Oke. Tantangan supply chain. Kompleksitas struktur supply chain, adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. 2, ketidakpastian pembeli, ketidakpastian dari supplier, yaitu terkait dengan pengiriman, harga, kualitas maupun kuantitas.
Yang ketiga, ketidakpastian internal yang bisa disebabkan kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, tenaga kerja, serta waktu maupun kualitas produksi. Oke, peran teknologi internet terhadap supply chain itu ada dua, electronic procurement, electronic fulfillment. Nih. Apa ini yang dimaksud dengan elektronik seperti ini? Anda lihat, electronic procurement, salah satu model pengadaan yang mendukung hubungan jarak pendek adalah e-action, yaitu suatu aplikasi untuk mendukung kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik. Ini maksudnya itu penjualan barang secara elektronik, kayak marketplace, kayak e-commerce, kan gitu ya. Oke, yang kedua, pembeli bisa mengundang beberapa calon supplier untuk menawarkan harga atas produk dengan spesifikasi dan jumlah tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Ketiga, supplier dengan harga yang rendah yang akan dianggap menang. Oke. Sekarang electronic fulfillment. Fulfillment adalah pemenuhan pesanan pelanggan. Nah, ini pemenuhan nanti nih. Yaitu menerima order dari pelanggan bisa melalui email atau web based ordering. Dia mengelola transaksi, manajemen gudang, komunikasi dengan pelanggan, dan kegiatan reverse logistik. Oke, selanjutnya hari ini Bapak kasih tugas. Tugas itu Anda kerjakan, dikumpulkan paling lambat jam 21.00 ke WA Group, tulis tangan, jangan lupa tulis nama lengkap, jurusan, kelas, ya kan, mata kuliah. Oke, materi Bapak share ke grup. Bisa Anda pelajari. Ini KRP S1 karyawan. Oke. Yang baru hadir, yang belum absen silakan absen. Oke. Ini ada tugas. Tugas ini ada kaitannya dengan nilai Anda di akhir nanti. Itu tugasnya ada 6. Ambil dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Ini materinya sudah Bapak share di grup. Silakan ada pertanyaan sebelum mengerjakan tugasnya. Mas Ulin, Mas Fikri, mau tanya? Mas Fahrur, Mas Soleh? Silakan yang mau bertanya. Kalau enggak, silakan kerjakan tugasnya. Materinya ada di grup ya, baru Bapak share. Karena di e-learning belum di-upload. Siapa? Oke, Bapak tunggu ya. Selamat mengerjakan tugas.
Yang sudah selesai bisa dikirim via WA ke WA Bapak. Malam ini langsung Bapak koreksi. Oke. Tugas dikumpulkan ke WA Pak. Oke ya, dengan waktunya sampai jam 12 malam. Itu. Oke. Deadline pengumpulan tugas sampai jam 12 malam. Paling bagus jam 9 malam, lebih cepat lebih baik. Ini ada 2 yang udah keluar. Siapa ini ya?
Mohon maaf, Pak. Baiklah, tetap Bapak tunggu untuk tugasnya. Kalau sudah selesai, silakan dikirim ke WA Bapak Japri, Bapak koreksi. Nanti di grup langsung Bapak tampilkan. Untuk Mas Soleh udah lihat yang di grup WA tugasnya? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini yang di Zoom Bapak tampilkan lagi juga biar pada ini. Nah, biar lihat Zoom ya. Oke, silakan Anda lihat di Zoom Bapak tampilkan lagi nih.
Baiklah, masih ada waktu 22 menit. Tugasnya Bapak tunggu sampai jam 12 malam. Sambil menunggu tugas, pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelum pertemuan Bapak tutup, Bapak minta maaf jika ada salah kata atau kurang pas dalam penyampaian. Karena kebenaran itu hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian Anda. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tugasnya Bapak tunggu ya. Oke. Siapa? Hmm.